Saya mengaku kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Rama Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Allah Bapa pencipta alam semesta, sejak awal dunia Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka bersatu sebagai penolong yang sepadan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang telah mempertemukan Bapak Timbun dan Ibu Noni serta menyertai hidup perkawinan mereka selama ini. Hari ini mereka merayakan ulang tahun ke-30 perkawinan mereka yang menjadi bukti kasih kepada mereka. Engkaulah yang telah menyertai perjalanan hidup mereka sebagai suami istri. Engkau jugalah yang melimpahkan berkat kepada keluarga ini. Kami mohon semoga cinta kasih di antara mereka sebagai keluarga Kristiani senantiasa tahan uji dan bertumbuh seperti yang Kau kehendaki. Dengan kehadiran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab Amsal. Istri yang saham, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Gadis yang percaya padanya, suaminya tidak akan kekurangan kebutuhan. Ia berbuat
berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umur. Ia mencari bulu domba dan kami dan senang bekerja dengan kami. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun pada siang malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan yang perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya buah ditanaminya. Ia mengangkat pindangan dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari beritanya tidak ada. Tangannya ditaruhnya pada sendera, jari-jarinya memegang pemerintah. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian lengkap. Ia membuat baju dirinya bermadu dengan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di berbalik kalau ia duduk bersama-sama para tuan-tuannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia terutama tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak dibangun dan hidupnya berbahagia. Buat suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kebaikan adalah bohong
zaman terakhir, Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, siang tadi saya itu dapat melihat dari Romo. Terima kasih Romo ucapannya, dan memang saya ulang tahun pernikahan ke-30. Nanti sore bisa dengan catatan
hadir memberi warna di dalam kehidupannya. Ketika dalam perjalanan selama 30 tahun ini ada dinamika jatuh bangun dan ada kasih Allah melalui sahabat-sahabat, melalui orang yang menjadi mereka, dan itu adalah kita semua. Maka malam ini kita lihat, tadi saya sudah cek untuk makanya itu adalah timur dulu. Sengaja saya sebut karena si timur ini makanan yang aneh. Sop bukan, bakso bukan, tapi ada kuahnya dari sini. Dan ini adalah soal hidup berumah tangga. Hidup berumah tangga itu tidak pernah namanya ada yang disebut kejelasan. Setiap hari selalu ada yang disebut adanya keraguan. Tidak pernah ada kepastian hidup rumah tangga itu. Yang ada adalah perjuangan untuk menentukan arah kemana dalam hidup ini. Tidak pernah ada kepastian, tidak ada jelas. Hari ini mungkin kelihatan semuanya beres, tapi matahari terbit esok pagi sudah ada tantangan baru, cuaca baru, kehidupan yang baru. Apa yang bisa membuat pasangan ini bertahan sampai 30 tahun? Tadi disebut kasih Allah. Saudara sekalian, gampang sekali kita ngomong kasih Allah, bahwa ada campur tangan Allah dalam hidup kita. Tapi ketika kita ada dalam situasi di mana Allah itu mengasihi kita, itu biasanya ada air mata, ada kesedihan. Kita baru menyadari, oh saya dikasih Tuhan. Ketika dalam situasi yang tidak menentu, Allah memberi garis dan mengatakan ini jalan, ayo bersama saya. Dan situ kadang-kadang kita harus mengorbankan banyak, mengorbankan perasaan, mengorbankan banyak situasi-situasi yang awalnya nyaman dan tidak nyaman. Kalau saya mengenal Pak Ibu dan Bu Noni ini, ya baru setelah saya di sini, saya sebelumnya tidak pernah kenal. Mungkin pernah lihat fotonya ya, Pak Ibu itu saya pernah lihat fotonya Pak Ibu dan Bu Noni di majalah yang Suara Merdeka. Pernah kan? Pernah di Suara Merdeka itu ada Suara Merdeka, artinya suara bebas. Suara Merdeka, situ gambarnya itu dalam 25 tahun berkarya. Tapi Pak Abu mengenal sementara dekat itu hati-hati, ya tidak saya selama saya di sini, saya jalan pagi dan segala macam. Betapa saya mengenal Pak Ibu yang punya sakit ambil. Tapi dari sakitnya itu, saya melihat betapa perbaikan benar yang mau menemani, mencari obat kemana-mana, dan tahu kalau mau makan ini pedas betul. Karena Pak Ibu itu suka tahu aji, dan kalau makan tahu aji itu tahu dasarku lomboknya itu bisa 1 piring dan tidak dimakan. Tapi di situ saya melihat, saya sebut itu Bapak Ibu karena saya melihat di situ Bu Noni sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh menjadi pasangan untuk menemani Pak Ibu yang punya kelemahan, ditemani. Dan saya baru tahu malam ini, ambeien itu salah satunya disebabkan karena sering marah. Ya, kalau orang sering marah itu sering ngeden. Ini lihat saja, kalau orang marah, Bapak Ibu lihat cermin saja. Kan makhluk saya itu kan mata melotot,
terakhir yang saya pilih tadi, dan setiap ada saya pilih tentang kasih. Allah yang menampilkan dirinya dalam bentuk kasih. Tadi saya sudah mengingatkan sedikit, kasih Allah itu ditampilkan dalam duka, dalam derita. Bahkan Yesus sendiri menampilkan kesempurnaan kasih itu dalam kematian, dalam pengorbanan. Pak Ibu dan Bu Noni dan Bapak Ibu sudah sekalian terkasih, kalau Bapak Ibu mengasihi seseorang tapi tidak pernah terluka, tidak pernah sedih, tidak pernah menderita karena orang yang Bapak Ibu kasihi, kasih Bapak Ibu belum sempurna, belum tuntas. Kasih itu terjadi ketika kita mengampuni pasangan kita. Ketika pasangan kita jatuh, kita mengulurkan tangan, ayo berdiri. Ketika pasangan kita sakit, kita merawatnya. Kasih itu diungkapkan ketika pasangan kita dalam keadaan yang kesambet. Nek wong kesusun itu kesambet. Jadi kesambet, kita masih mengatakan sabar. Aku ada di sini. Hati kita masih mau menjadi talunan, mau terluka karena pasangan kita. Yesus sendiri menggambarkan kasihnya kepada kita ketika dia mati di kayu salib. Itu kesempurnaan kasih. Dan kita semua sebagai pengikutnya, kita diundang untuk berjalan seperti itu, mengasihi pasangan, mengasihi orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pendamping kita dengan total kasih. Saudara sekalian yang terkasih, perjuangan Pak Ibu dan Ibu juga kita semua sebagai keluarga, pasti kita pun juga pernah mengalami bagaimana ada mimpi-mimpi yang tidak pernah bisa tercapai. Mimpi-mimpi yang seakan-akan rusak oleh kenyataan kehidupan ini. Dan dalam kesempatan seperti ini, Pak Ibu dan Bu Noni serta kita semua Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa yang namanya manusia itu kita harus punya mimpi yang banyak. Ketika satu mimpi itu terpecah atau rusak, biarkan mimpi yang lain muncul dan ini menjadi pengganti untuk memelihara. Saya percaya Bapak Ibu dan saudara sekalian di sini yang pernah menikah, karena saya belum pernah menikah. Jadi saya belum pernah menikah, jadi saya tidak tahu. Pasti dalam hidup yang penuh dinamika ini, Bapak Ibu menemukan yang disebut sukacita karena keterkejutan. Dalam hidup ini, Allah itu menunjukkan kepada kita ada saat-saat kita itu terkejut karena kebaikan Allah, terkejut karena situasi yang tidak pernah terpikirkan terjadi. Coba kita renungkan masing-masing. Kapan kita sungguh merasa, kok umur itu jadi lebih menarik daripada kemarin? Karena apa? Karena Allah itu menampilkan, memberikan warna terhadap kehidupan kita ini. Ada yang akan terkejut, tiba-tiba suami saya sakit, tapi lalu bisa sudah sembuh. Perjalanan seperti ini adalah perjalanan rumah kita sebagai manusia, tapi juga perjalanan yang indah karena ada keterlairan kita sebagai manusia yang rapuh
Saudara sekalian, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa kami, Engkau memutuskan ikatan perkawinan melalui putra, cinta kasih suami istri melambangkan kasih putra kepada gereja. Maka dengan penuh iman kami berdoa kepada-Mu. Bagi saya dan istri saya yang terjadi merayakan ulang tahun ke-30 pernikahan kami, semoga Bapak yang telah mengikat pasangan ini sehingga kasih mereka terus bertumbuh, senantiasa hadir dan menyertai kehidupan keluarga kami, dan serta melimpahkan kesehatan, kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Semoga semoga kami pun senantiasa saling mengasihi. Marilah berdoa. Sayangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi anak-anak dan saudara dari saya dan Bu Noni, semoga teladan baik yang diberikan oleh orang tua sungguh diteruskan oleh anak-anak dan juga kerabat kami. Semoga Bapak menolong agar anak-anak dan kerabat juga menunjukkan kasih, pelayanan, dan sikap rendah hati dalam kehidupan, dalam keluarga dan masyarakat. Marilah berdoa. Sayangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi pasangan suami istri dalam keluarga kita masing-masing, semoga jadi pernikahan yang mereka ucapkan tetap mengorbankan hati mereka dan kesetiaan sebagai suami istri tetap terjaga dalam rumah tangga. Semoga Bapa menolong mereka agar senantiasa mengusahakan kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan masing-masing. Dan anak-anak yang telah percayakan Allah kepada mereka, marilah berdoa. Sayangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami guncangan, semoga Bapa mendampingi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan guncangan dalam hidup rumah tangga mereka. Semoga Bapa menguatkan hati mereka dan menyalakan senantiasa harapan agar mereka dengan tekun dan sabar menghadapi segala kesulitan hidupnya. Semoga cinta mereka semakin tangguh dalam aneka kesulitan yang sedang mereka hadapi. Marilah berdoa. Sayangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para lanjut usia dan mereka yang sakit, semoga Bapa melimpahkan kasih-Nya kepada mereka, sehingga mereka mendapat penghiburan. Semoga kita pun peduli untuk memperhatikan, merawat, dan mendampingi mereka, serta semakin sabar untuk mengasihi mereka yang sungguh mengharapkan bantuan dari orang lain. Marilah berdoa. Sayangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa yang mengenal kerinduan dan harapan kita mencurahkan berkat-Nya agar kita semakin mengimani bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Semoga Bapa menguatkan kita pula untuk senantiasa mengusahakan apa yang terbaik dalam kehidupan ini.
Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Lagu persembahan 229. Kesetiaan suami istri melambangkan kesetiaan Kristus kepada gereja yang tidak pernah berkesudahan. Maka terimalah roti dan anggur lambang persembahan seluruh hidup kami. Ubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Putra yang menjadi sumber kesetiaan bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah dalam Kristus, khususnya bagi pasangan Bapak Ibu dan Ibu Noni yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengenalan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup dan kekal, dan dengan naik ke hadirat Bapa Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan takdirnya berseru. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Marilah mewartakan misteri iman kita. Ya Bapa, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua dan kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Prakarya Bunda Santo Yosef, mempelainya yang amat kudus, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakanlah namamu.
rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba. Dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
gereja untuk lingkungan Santo Paulus. Bapak Ibu, sesuai dengan rapat DKP dan juga ketua lingkungan, mulai bulan ini dibagikan KPM untuk pembangunan gereja Jombang. KPM APP yang biasanya dipakai untuk mengumpulkan dana APP itu nanti diisi dan setiap bulan nanti dikumpulkan, dilaporkan, setelah itu dikembalikan lagi sampai kalau pembangunan ini rencananya 1 tahun, maka 1 tahun akan digunakan, kecuali nanti kalau tidak salah itu bulan Desember dan Maret untuk APB itu. Jadi itu dikembalikan untuk intensinya APB, tapi kalau tidak intensinya untuk pembangunan gereja Jombang. Ya. Jadi isi minimalnya itu 1.000 minimal, maksimalnya tidak disebut. Tapi Greyhound berdasarkan sehon gitu saya selalu sinar. Dan itu bukan per keluarga, per kepala ya. Nanti isinya per kepala. Kalau keluarga di rumah itu ada 5 orang, jadi saya jadi ya 50.000 gitu ya. Jadi per kepala ya. Jadi mohon ibu-ibu ya, kalau Paulus nanti di apa namanya di hanya itu pengumuman saya. Dan terima kasih untuk seluruh umat yang hadir. Pak Ibu dan Roni, selamat berusia atas 30 tahun perjuangan untuk merangkai cinta dan juga baik. Juga kita sama-sama menghadiri pada ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian, hidup karya pengabdian, keluarga dan komunitas saudara senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup 705. Terima kasih ya Bapa di surga atas kurniamu pada kami. Bapa bimbinglah kami hamba-Mu agar kami selalu pada jalan-Mu. Maka kami membulatkan
Saudari dan saudariku, kita berhenti dengan aktivitas kita, pembicaraan kita masing-masing. Kita akan berdoa bersyukur bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu karena kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah kegembiraan dan rasa syukur kami bersama dengan Pak Munarso dan Sinoni yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Engkau menyiapkan bagi kami rezeki untuk menjadi santap malam kami pada hari ini. Semoga Engkau berkenan memberkati rezeki itu, memberkati kami pula yang akan menyantapnya. Semoga dengan bersantap bersama ini kami boleh mengungkapkan kebersamaan persaudaraan kami bersama dengan Pak Munarso dan Sinodi. Semuanya ini kami mohon kepada-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di depan sini mau kasih salam. Ayo, Cik.